Kita memulai belajar, kita membaca zikir petang. Diawali dengan baca ayat kursi. Hafal? Masya Allah, anak soli dan solihah hebat. Keren-keren semuanya. Kita baca ayat kursi. Abata a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dulu adik-adik, pada suatu hari di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pencuri. Apa adik-adik? Ada seorang pencuri yang datang di Baitul Mal. Ada banyak makanan di situ. Tiba-tiba ada seorang laki-laki ngambil. Ada orang. Ternyata ada sahabat Abu Hurairah melihat. Oh, ditangkap. Kok kamu nangkap saya sih? Kenapa kamu mencuri? Aku sangat butuh. Istri dan anakku membutuhkan makanan ini. Aku butuh sekali. Aku minta tolong, jangan kau tangkap aku. Akhirnya adik-adik dilepas. Keesokan harinya banyak barang-barang. Waktunya sepi. Datang orang yang tadi. Oh, lari. Ada sahabat Abu Hurairah. Kamu ditangkap lagi. Kenapa kamu nangkap lagi? Kenapa kamu manggil makanan ini? Aku punya istri, punya anak yang belum makan sampai beberapa hari. Minta tolong Abu Hurairah, jangan kamu tangkap aku. Aku takut. Sudah, Abu Hurairah kasihan, dilepaskan lagi. Sudah berapa kali? Sudah berapa kali? 2 kali. Berikutnya waktunya sepi lagi. Woi, tangkap. Ditangkap lagi sama siapa? Sama sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ditangkap dengan orang yang sama. Saking keselnya, orang ini lagi ngambil lagi. Ya, saking keselnya, adik-adik tahu nggak, sama sahabat Abu Hurairah sampai sangat keselnya, aku akan melaporkan kamu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi mengatakan, jangan kau laporkan aku kepada Rasulullah, jangan. Kalau kamu nggak melaporkan saya ke Rasulullah, aku akan ajarkan kepadamu sebuah doa. Apa doa yang kamu ajarkan? Jika kamu membaca surat ini, syaitan tidak akan mengganggumu, syaitan tidak akan
mencelakakanmu. Memang apa doa tersebut? Wahai Abu Hurairah, bacalah ayat kursi. Ketika kamu di dalam rumah, setan tidak akan mengganggumu. Adik-adik, karena sahabat Abu Hurairah melihat orang itu sangat ketakutan dengan Rasulullah, karena berbagai alasan akhirnya dilepas lagi. Suatu ketika, sahabat Abu Hurairah bertemu dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah, aku 3 hari berturut-turut bertemu dengan seseorang yang mencuri makanan di Baitul Mal. Rasulullah, orang tadi beralasan demikian. Sampai hari yang ketiga Rasulullah, aku rencana melaporkan orang tersebut kepada engkau. Dia ketakutan, gemeter ya Rasulullah. Dan dia mengajarkan kepadaku wahai Rasulullah 1 ayat. Katanya orang tersebut, kalau membaca ayat ini maka setan akan terbirit-birit. Rasulullah mengatakan apa? Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya dia adalah setan yang menyerupai manusia, dan kali ini dia benar padahal dia pembohong. Baik, jadi yang bisa tak kasih hadiah. Saran. Kesimpulannya, pertanyaannya, kalau seseorang membaca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari titik-titik. Maka akan dijauhkan Allah dari godaan syaitan. Masya Allah. Iya, kan hafal kan teman-teman? Hafal ayat kursi teman-teman? Hafal? Teman-teman hafal semua ayat kursi? Hafal. Kakak kita aja hafal. Ya apalagi kita. Baik, setelah ayat kursi di doa pagi dan petang, kita membaca surat Al-Ikhlas. Yang paling keras tak kasih hadiah. Baca surat Al-Ikhlas. Abata a'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam. Masya Allah, adik yang belakang itu, ya silakan. Yang pakai masker yang dilepas, ya sini. Ya, yang bajunya seleret-seleret hitam, ya sini. Itulah adik itu. Ya sini. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Baik, ini dibaca berapa kali? 3 kali. Berikutnya surat Al-Falaq. Siapa yang membacakan di depan? Siapa yang membacakan? Sini. Masya Allah. Ya nggak apa-apa, 2 orang. Iya. Dibacakan surat Al-Falaq. Hadap sana. Baik, kita baca surat Al-Falaq. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma wa min syarri ghasikin luar biasa. Adik membaca surat An-Nas ya. Baik, sekarang surat Al-Falaq dibaca berapa kali? 3 kali. Sekarang kita lanjutkan surat An-Nas. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin
nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fiik. Setelah itu banyak ya doa pagi dan petang, nanti dilihat sendiri di rumah. Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, anak solih dan solihah masih semangat? Masih semangat? Coba semangatnya mana? Kalau Ustadz bilang Masjid Al-Ikhlas, ya luar biasa, mumtaz gitu ya. Coba Ustadz pengen lihat semangatnya luar biasa, coba Masjid Al-Ikhlas masih 30%. Coba lagi yang semangat, Masjid Al-Ikhlas 70%. Bisa sampai 100? Masjid Al-Ikhlas Masya Allah, luar biasa. Katanya yang soli itu lebih lantang suaranya daripada yang solihah. Betul? Betul. Katanya yang solihah itu lebih tertib daripada yang solih. Betul? Betul? Katanya ada yang tidak. Betul? Katanya yang solih itu lebih tegas daripada yang solihah. Betul? Betul apa salah? Katanya yang solihah itu lebih rajin daripada yang solihah. Betul? Betul? Ada yang mengatakan tidak. Betul? Iya, Masya Allah. Coba lomba duduk tertib. Lomba duduk tertib. Baik, sebelum kita mulai, Ustadz pengen kita lomba antara soli dan solihah. Kita akan naik tank. Ya, mau naik tank? Baik, kita pengen sebelum kita mulai kajian, buatlah beberapa kelompok. Kita akan buat 2 kelompok. Setiap kelompok akan diberikan pertanyaan. Setiap kelompok akan diberikan apa? Setiap kelompok akan diberikan pertanyaan. Jika bisa menjawab dengan benar, maka kelompok akan diklik tanda panah sesuai dengan warna kelompok tersebut untuk tanknya biar berjalan. 6 jawaban yang benar akan melewati garis finish. Siap menang? Siap menang? Siapa yang ingin jadi pemenang? Masya Allah. Soli apa solihah? Solihah apa soli? Coba Masjid Al-Ikhlas. Baik. Ada beberapa tank. Yang pertama warnanya apa, teman-teman? Yang kedua warnanya apa, teman-teman? Yang ketiga warnanya apa, teman-teman? Yang keempat warnanya apa, teman-teman? Yang terakhir paling terakhir? Baik, ya. Tapi kasih kesempatan memilih dulu yang solihah. Yang solihah mau tank warna apa? Ungu. Baik, solihah warnanya ungu. Yang solih warnanya apa? Merah. Baik, sekarang lomba yang pertama. Lomba duduk tertib. Yang menang soli apa solihah? Wah, kayaknya yang menang ini solihah, duduknya rapi dulu. Baik, ungu maju 1. Yang solih jangan mau kalah. Sekarang pertanyaan pembuka.
Baik. Sahabat siapa yang bertemu dengan setan yang mencuri barang kemudian menangkapnya? Hitungan ketiga, angkat tangan. 1, 2, 3. Iya. Sahabat Abu Hurairah. Betul, Masya Allah. Solih jangan sampai kalah. Merah ketinggalan 2. Baik, pertanyaan kedua. Siap? Seseorang kalau dia rajin berzikir pagi dan petang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari godaan titik-titik. Hitungan ketiga. Hitungan ketiga. 1. Kalau nggak tertib duduknya tidak akan ditunjuk. 2, 3. Ya. Siapa jawabannya? Syaitan, betul. Kalau betul takbir, betul. Kalau takbirnya nggak semangat, batal, betul. Iya, Masya Allah. Baik. Iya. Baik. Yang merah mau menyalip. Pertanyaan kedua. Di zikir pagi dan petang, maka kita awali dengan membaca surat titik-titik atau ayat titik-titik. 1, belum. 2, 3. Ya. Ayat kursi, betul. Masya Allah. Ini yang duluan siapa? Berikutnya, siapa yang dilaporkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah bertemu dengan pencuri untuk ketiga kalinya? 1, 2, 3. Ya. Rasulullah, betul, takbir. Tadi yang solihah nggak takbir ya? Dikurangi bintangnya 1. Bintangnya dikurangi 1. Hilang bintangnya 1. Makanya harus takbir. Siap? Masjid Al-Ikhlas. Yang nggak semangat bintangnya hilang. Masjid Allahu Akbar. Masjid Al-Ikhlas. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi, Masjid Al-Ikhlas. Pertanyaan berikutnya, Rasulullah menyatakan bahwasannya setan memiliki sifat tadi. Setan memiliki sifat, ya. Sifat yang disebutkan Rasulullah tadi apa? 1, 2, 3. Ya, jadi kurang 1, 2, 3, batal. 1, hitungan ketiga lagi. 1, 2, 3. Ya. Suka berbohong. Masya Allah. Masya Allah. Setan sifatnya suka berbohong. Berikutnya, siap? Siap? Baik. Sikap anak salih. Sikap anak salih. Setan itu mengajak pengikutnya untuk menuju ke titik-titik. 1, belum. 1, 2. 1, 2. Belum. 3. Iya. Neraka, betul. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Siapa ini yang akan dahuluan ini ke finish? Berikutnya, siap? Sikap anak salih. Tadi sudah. Ya, coba semangatnya mana? Masjid Al-Ikhlas. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Surat yang dibaca
setelah ayat kursi adalah surat titik. Jawabannya ada 3. 1, 2, 3. Ya. Betul. Loh, 1, 2, 3. Iya, Masya Allah. Siapa ini yang menang ini? Baik, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Sikap anak salih. Baik. Berikutnya, berapa kali Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas dibaca zikir pagi dan petang, dibaca berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali, betul. Baik, Allahu Akbar. Wah, balap yang merah. Hampir saja. Siapa yang menang? Berikutnya, sikap anak salih. Baik. Apa arti dari Al-Ikhlas? Apa arti dari Al-Ikhlas? Ustadz ganti pertanyaannya. Sudah ada yang menjawab. Apa arti dari An-Nas? 1, 2, 3. Ya. Manusia, betul. Masya Allah. Ternyata baik. Pertanyaan terakhir, siapa yang mau juara? Siapa yang mau jadi juara? Yang juara sholih apa salihah? Yang sholihah takbirnya mana? Yang sholih takbirnya mana? Masya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya, sikap anak salih. Baik, sikap anak salih. Pertanyaan terakhir, Ustadz ambil dari yang belum Ustadz sampaikan tadi. Baik, apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk ke dalam kamar mandi? Belum dihitung. Tadi kan Ustaz bilangnya hitung, berdoa, ya, berdoa. Sekarang pertanyaan bukan itu. Apa doa masuk kamar mandi? 1, 2, 3. Ya. Betul? Betul. Masya Allah. Baik, kita cukupkan. Ternyata hari ini pemenangnya adalah salih. Sikap anak salih. Baik, sikap anak salih. Baik, nanti kita bisa mengulang lagi game-game yang lain. Masya Allah. Baik, sekarang kita akan belajar materi kita, insya Allah, tentang bersyukur atas karunia agama Islam. Baik, Ustaz awali dulu. Ustaz buka pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, anak salih dan salihah, lomba duduk tertib. Yang salihah nilainya 90, yang salih nilainya 80.
Baik. Siapa yang tadi sore sudah mandi? Suaranya mana? Siapa yang sore ini sudah mandi? Masya Allah. Siapa yang mandinya mandi sendiri? Masya Allah. Siapa yang mandinya di kamar mandi? Masya Allah. Siapa yang mandinya di kandang sapi? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya pakai sabun wangi? Masya Allah. Siapa yang mandinya pakai air? Siapa yang mandinya pakai air bersih? Masya Allah. Siapa yang mandinya di depan TV? Masya Allah. Baik, siapa yang mandinya di depan TV? Nggak ada ya. Siapa yang mandinya mandi sendiri? Lebih semangat ya. Baik, lebih semangat ya. Siapa yang sore ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya di kamar mati? Di kamar mati? Sama mayat. Mandinya sama mayat di kamar mati. Siapa yang berani? Tapi kita adalah anak pemberani. Kita hanya takut sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak takut sama setan. Sikap anak salih. Baik, mari kita baca bersama-sama materi kita. 1, 2, 3. Bersyukur atas karunia agama Islam. Kita bersyukur enggak dengan karunia agama Islam? Bersyukur. Adik-adik yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam itu adik-adik sikap anak soleh. Islam itu adik-adik ada 2 makna. Ada berapa adik-adik? Islam itu ada berapa? 2 makna. Makna secara umum dan makna secara khusus. Islam itu artinya, ikuti Ustaz, beribadah. Siapa yang semangat ini? Beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa utusan Allah. Semangat. Jadi Islam tadi itu beribadah kepada Allah dengan apa? Syariat yang dibawa oleh utusan Allah. Itu artinya beragama Islam. Ya, dan semua nabi adik-adik yang Ustaz cintai karena Allah, semua nabi mengajarkan umatnya. Semua nabi mengajarkan umatnya untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul dari kalangan rasul kecuali semua rasul mengajarkan umatnya, sembahlah, ikutin Ustaz, sembahlah Allah dan janganlah menjadikan tandingan bersamanya. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita menjadikan ibadah ini hanya untuk Allah. Semua nabi dan rasul mengajak untuk beribadah kepada Allah. Semuanya mengajak beribadah kepada Allah. Nabi siapa? Nabi Nuh mengajak beribadah kepada Allah. Nabi siapa lagi? Nabi Hud mengajar kepada siapa? Nabi siapa lagi? Nabi Sholih mengajarkan kepada siapa? Beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Nabi siapa lagi? Ada Nabi Ibrahim. Ada Nabi siapa lagi? Ismail. Ada siapa lagi? Ishak. Ada siapa lagi?
Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Idris, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Dawud, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka mengajak ke dalam untuk beribadah kepada Allah, maka mereka adalah orang Islam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan, ikutin Ustaz, yang semangat tak kasih hadiah. Rabbana, ikutin Ustaz, Rabbana waj'alna muslimaini wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah keturunan kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, yang beragama Islam. Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa. Jadi mereka adalah agamanya apa? Muslim semuanya, itu secara umum. Dan secara khusus adik-adik, Islam itu adalah agama yang dibawa Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad menyempurnakan semua ajaran yang dibawa nabi-nabi sebelumnya. Sebelumnya disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menyempurnakan akhlak. Kalau dulu orang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dibawa oleh Nabi, maka mereka seorang Muslim. Orang Nasrani dulu pada zamannya Nabi Isa, maka mereka Muslim. Dan ketika diutus Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka adalah Muslim. Siapa yang tidak menerima agamanya Nabi Muhammad, maka tidak dikatakan sebagai Muslim setelah Nabi Muhammad diutus. Sikap anak salih. Baik, coba kita menghirup udara. Ini suara udaranya kita segar. Coba angin, hujan, angin, lagi angin, hujan. Teman-teman tadi sudah mandi betul enggak? Benar. Sudah mandi? Sudah berarti benar semuanya? Iya. Tadi sudah mandi betul? Siapa yang sore ini sudah mandi? Masya Allah, luar biasa. Baik, ya. Agama yang bermakna khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adik-adik, ini umat-umat terdahulu pada zamannya sebelum Nabi. Tugasnya Rasul itu apa? Allah itu setelah menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Siapa yang menurunkan hujan? Yang menciptakan bumi yang kita tinggali? Yang menaungi kita ada awan di atas, siapa yang menciptakan? Adik-adik, ketika Allah memberikan kita itu semuanya, Allah tidak membiarkan begitu saja seperti kambing, tidak punya otak, dibiarkan melakukan apa. Tapi adik-adik, Allah mengutus seorang rasul, ya, mengutus seorang rasul agar kita mengetahui mana yang benar, mana yang sah. Ya, Allah Subhanahu wa taala khalaqana, menciptakan, wa razaqana, memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan. Allah tidak membiarkan kita begitu saja seperti hewan.
seperti kambing, meh, seperti sapi, oh, seperti bebek, seperti kucing, seperti kuda, seperti gajah, seperti keledai. Baik, tidak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Coba ikutin Ustaz. Ya, rusulan mubasyirina wa mundzirina, rasul-rasul yang diutus Allah, tugasnya adalah menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Tugas Rasul tadi apa? Dan tugasnya Rasul tadi apa? Memberikan kabar gembira dan peringatan. Masya Allah. Memberikan kabar gembira dan peringatan agar tidak ada manusia nanti, ya Allah, aku nggak tahu kebaikan, ya Allah, yang kau perintahkan. Tidak ada lagi. Semuanya sudah diajarkan oleh siapa? Rasul. Masya Allah. Itu karena kasih sayang Allah. Ya, kalau manusia itu tidak ada Rasul yang menyampaikan kebenaran, maka mereka suka berperang, mereka suka berbuat zalim, mereka suka menyakiti, mereka seperti pada zaman jahiliyah, pada zaman yang kelam. Sikap anak salih, sikap anak salih. Pada zaman jahiliyah itu adik-adik banyak keburukan. Orang suka minum minuman keras, suka mencuri barang orang lain, suka berkata suka padahal pada zaman jahiliyah itu ada anak yang baru lahir, wah, anak perempuan lahir, diambil oleh orang, padahal ibunya jangan diambil anak kecil, kemudian menggali tanah. Ternyata bayinya dikubur hidup-hidup, nangis gak diperhatikan. Kejam tidak? Pada zamannya Musa dan kaumnya itu ada anak laki-laki. Siapa anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang lahir, maka harus dibunuh. Mereka ketakutan adik-adik. Ada anak laki-laki yang lahir diambil kemudian dibunuh. Masya Allah. Ya, mereka jahat sekali. Ada pada zamannya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka ngambil batu, kemudian dipalu, teng, jadi mata, teng, jadi hidung, teng, jadi mulut. Setelah dipukul-pukul, kemudian digosok-gosok, ternyata apa? Disembah. Memangnya dia bisa memberikan uang? Hah? Bisa tidak? Memang dia bisa memberikan rezeki? Memang itu bisa menyembuhkan orang sakit? Padahal dia itu dipukul-pukul aja loh, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ternyata kok disembah. Orang itu maka dengan kasih sayang Allah, adik-adik, Allah mengutus seorang Rasul. Sikap anak salih, sikap anak salih. Baik, coba tangannya di atas. Ya, coba dua-duanya di atas. Coba buka tutup, buka tutup, buka tutup, ya, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Yang cepat. Buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup. 1 2 3. Yes, Allahu Akbar. Coba. Semuanya tangannya di atas. Buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup. 1 2 3.
Kurang semangat, masih 40%. Coba yang soli apa soliha yang semangat ini? Coba buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup. 1, 2, 3. Masya Allah, yang soli 90, yang soliha 80, luar biasa. Masya Allah. Baik, kita bersyukur terhadap Rasul, apalagi diutus siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apalagi dengan membawa agama apa? Membawa agama Islam, ya. Adalah agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah agama Islam. Dulu adik-adik, sebelum Nabi Muhammad diutus, Masya Allah, manusia berada di dalam kegelapan. Mereka suka berbuat jahat. Diturunkan Nabi Muhammad untuk mengajarkan kebaikan. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Baik, coba kita bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Muhammad bukanlah seorang dari salah di antara kalian, akan tetapi dia adalah Allah dan penutup para nabi. Yang menyempurnakan ajaran para nabi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa? Coba ikutin Ustaz. Ya, Masya Allah, hadiahnya besar. Wa may yattabi' ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima daripadanya agama tersebut. Masya Allah, maka Allah tidak akan menerima daripadanya agama tersebut, karena agama yang dibawa oleh karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik, kita baca 1, 2, 3. Allah mewajibkan seluruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan kita dalam keadaan muslim. Agama yang diridhai oleh siapa? Allah. Siapa saja yang mencari agama selain daripada Islam tidak akan diterima, adik-adik. Dan orang yang beragama Islam, melaksanakan Islamnya, tidak pernah berbuat syirik, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Siapa yang ingin masuk surga angkat tangan. Siapa yang ingin masuk surga bersama Nabi angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang ingin masuk surga yang tinggi angkat tangan. Iya, Masya Allah. Kita semuanya ingin masuk surga. Maka masuk surga dengan mengikuti agama yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Berikutnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, demi zat yang Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang manusia pun yang dari umat ini yang mendengar kenabianku. Kenabian Nabi Muhammad, baik dia beragama Yahudi, Nasrani,
ya, lantas dia meninggal dunia dalam keadaan tidak mau beriman dengan ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad, ya, maka melainkan dia pasti termasuk orang-orang penghuni neraka. Tidak mau menerima agamanya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap anak salih. Sikap anak salih. Ustadz mau bertanya beberapa pertanyaan. Yang bisa Ustadz kasih hadiah. Siap? Coba lomba duduk tertib dulu. Lomba duduk tertib. Lomba duduk salih. Pertanyaan pertama. Manusia setelah diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, Allah tidak biarkan manusia itu dalam keadaan tersesat, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Maka Allah menghendaki kebaikan kepada manusia dengan mengutus titik. 1, 2, 3. Ya, yang ya mengutus sebelum Nabi Muhammad seorang rasul. Masya Allah, barakallahu fiik. Sini Allah mengutus seorang rasul. Masya Allah. Baik, siap pertanyaan berikutnya. Seorang rasul yang Allah utus kepada manusia punya 2 tugas. Apa itu Ustaz? 2 tugas tersebut? Punya 2 tugas. Teman-teman masih ingat? 2 tugas tersebut adalah 1, 2, 3. Iya, sampean. Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, silahkan. Ya, memberikan kabar gembira dan peringatan. Ya, habis ini yang fokus yang belum dapat hadiah, semangat. Ya, pertanyaan berikutnya. Sikap anak salih. Baik, sikap anak salih. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya mengutus seorang rasul kepada mereka. Tugasnya seorang rasul yaitu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, dan mereka mengajak untuk titik-titik kepada Allah. 1, 2, 3. Ya, pojok. Beribadah kepada Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap anak salih. Pertanyaan berikutnya. Siap? Coba Masjid Al-Ikhlas luar biasa mumtaz. Mana semangatnya? Masjid Al-Ikhlas berikutnya, pertanyaan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang menyempurnakan syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya. Siapa rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyempurnakan syariat nabi-nabi sebelumnya? 1, 2, 3. Ya, Mas. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, berikutnya. Siap? Baik. Orang ternyata dia mencari agama selain daripada Islam. Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan titik-titik orang tersebut. 1, 2, 3. Ya. Tidak akan menerima agamanya tersebut. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Baik. Sikap anak salih.
Baik adik-adik, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat yang terbesar. Apa adik-adik? Nikmat yang terbesar bagi umat Islam. Nikmat terbesar adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang apa sih nikmat? Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang bagi alam semesta ini, ya, sebagai alam semesta, rahmat bagi alam semesta. Kemudian Nabi Muhammad itu menasihati umat, menasihati kita, menasihati untuk melaksanakan kebaikan, untuk melaksanakan amalan-amalan menuju mana? Surga. Surga itu adik-adik tempatnya sangat indah. Surga ada sungai dari apa? Dari bir. Sungai dari madu. Sungai, pernah nggak ada di dunia ini sungai dari madu? Pernah ada? Lihat ada sungai. Wih, lezat Ustaz. Ada pernah di sini? Sungai dari madu. Nah, nanti adik-adik kalau dimasukkan Allah ke surga, nanti di surga itu ada sungai dari madu. Bahkan di surga itu adik-adik tidak ada orang yang bersedih, tidak ada orang yang menangis. Di surga itu tidak ada orang sakit. Di surga tidak ada orang yang berbuat jahat. Di surga itu semuanya orang-orang baik. Bahkan pernah disebutkan apapun yang diminta di surga maka akan diberikan. Pernah disebutkan, ya Allah, aku pingin buah yang sangat nikmat. Ternyata buah anggur. Ya Allah, aku pingin buah anggur. Buah anggur datang dengan pohonnya. Di depannya, wah, buah anggur. Dipetik. Satu kali makan, kemudian 2 kali makan tambah enak, 3 kali makan tambah enak, 4 kali makan tambah enak. Terus makan itu rasanya tambah enak. Beda sama kalau kita di dunia. Hari Senin kita makan buah yang kalian sukai, buah apa? Buah jambu. Hari Senin makan jambu enak. Selasa, Rabu, Kamis mungkin kita bosan. Kalau di surga tidak. Di surga itu tidak ada rasa bosan. Ada sungai satu lagi yang warnanya putih. Sungai apakah itu? Sungai susu. Masya Allah. Sungai susu. Ya, ada satu sungai lagi di surga. Sungai apakah itu? Sungai Khomer. Khomer tapi tidak memabukkan di surga. Siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad, maka dia akan sampai ke surga. Ya, akan sampai ke surga. Coba ikutin Ustaz. Taraktu. Kok enggak semangat? Taraktu. Fikum. Ala mahajjati baidoa. Aku tinggalkan kepada kalian sebuah agama yang terang benderang, malamnya seperti siangnya. Siapa yang tidak melaksanakan dan menerima ajaran yang aku tinggalkan, maka dia akan sengsara. Masya Allah, barakallahu fiik.
sama adik yang di belakang itu. Ya, ya adik yang di belakang, masya Allah, barakallah. Ya, ya. Sini, ini adik sini. Ya, ya, masya Allah. Baik. Iya. Siapa yang melaksanakan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi, ajaran Nabi tadi itu jelas terang seperti apa? Seperti cahaya yang menyinari, terang jelas. Kalau ada orang yang nggak mau melewati ini, mengikuti ajaran Nabi, maka dia akan sengsara. Mau kita sengsara? Mau kita sedih? Mau kita gagal? Tidak. Maka kita mengikuti ajaran siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adik-adik yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca 1, 2, 3. Agama semua bentuk kemaslahatan yang diajarkan agama sebelumnya. Agama Islam agama yang paling sempurna, mengajarkan akhlak mulia, mengajarkan ibadah, mengajarkan bagaimana berakhlak, bermuamalah, berakidah. Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana kita anak kecil bersikap kepada orang tua. Boleh kita membentak? Bagaimana akhlak anak kepada kedua orang tua? Sopan santun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dan Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian tidak menyembah selain Allah, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Ada enggak anak dipanggil ibunya, anakku sini. Apa sih mama ini manggil-manggil terus? Sini nak, ayo sholat. Nggak mau, aku pengen main game aja. Ada seperti itu? Ada seperti itu? Perbuatan baik apa perbuatan buruk? Perbuatan seperti ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen sukses, diajarkan oleh Nabi Muhammad. Di antaranya adalah dengan menjaga sholat. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar kita rajin sholat. Siapa di sini yang sholatnya bolong-bolong? Ada yang bolong-bolong? Ada yang bolong-bolong? Adik-adik pernah nggak dengar suara azan? Hayya 'alas sholat. Setelah itu apa? Hayya 'alas sholat dibaca 2 kali. Setelah itu apa? Siapa yang tahu arti dari hayya 'alas sholat? Siapa yang tahu apa artinya? Hayya 'alas sholat. Marilah kita sholat. Masya Allah. Hayya 'alas sholat adalah marilah kita sholat. Ya. Berikutnya hayya 'alal falah. Siapa yang tahu arti hayya 'alal falah? Siapa yang tahu arti hayya 'alal falah? Siapa? Adik, hayya 'alal falah apa artinya? Mari menuju kemenangan. Iya, sini adik. Masya Allah. Mari menuju kemenangan. Sini adik. Masya Allah. Sikap anak salih. Sikap anak salih. Ada rahasia. Kenapa? Setelah Allah menyuruh hayya 'alas sholat, kemudian Allah memanggil mari kita menuju kemenangan. Ada rahasianya. Rahasianya karena coba ikutin syarat kita mendapatkan kemenangan adalah dengan rajin melaksanakan sholat. Syarat kita mendapatkan kemenangan adalah kita melaksanakan sholat. Ya,
Makanya Allah panggil, hayalah sholat. Siapa di sini yang sholatnya 5 waktu? Masya Allah. Siapa di sini sholatnya subuhnya terlambat? Siapa yang sholat subuhnya tepat waktu? Masya Allah, keren-keren, hebat-hebat anak soleh. Siapa yang sholat isyaknya tepat waktu? Masya Allah, keren-keren, luar biasa, Masya Allah. Baik, itu adalah ajaran Islam agar kita mendapatkan kemenangan, agar kita memperoleh kemenangan. Maka kita bersyukur dengan apa? Agama Islam. Sikap anak salih. Baik, waktunya sudah mau habis. Ya, baik. Sekarang Ustadz kasih pertanyaan yang kedua. Siap? Pertanyaan yang kedua. Baik, sikap anak salih. Baik. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai titik-titik bagi alam semesta. 1, 2, 3. Adik, sini masuk. Iya, sebagai apa? Sebagai rahmat bagi alam semesta. Masya Allah. Ya, sebagai rahmat bagi alam semesta. Masya Allah. Nabi Muhammad diutus kepada di alam semesta ini sebagai rahmat. Ya, Nabi Muhammad SAW membawa ajaran yang terang benderang. Kalau dia tidak mau melaksanakan ajaran Nabi Muhammad, maka dia akan sengsara. Sikap anak salih. Baik. Berikutnya, duduk yang paling tertib. Lomba duduk tertib. Duduknya yang paling tertib siapa? Yang paling lurus ya? Yang paling lurus siapa ya? Soli apa solihah? Baik. Masjid Al-Ikhlas. Luar biasa. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi yang menyempurnakan titik-titik sebelumnya. 1, 2, 3. Ya. Ini, sini adik. Ya, menyempurnakan ajaran agama sebelumnya. Masya Allah. Iya. Barakallah. Siapa yang belum dapat hadiah? Siapa yang belum dapat hadiah? Sudah gitu. Siapa yang belum dapat hadiah angkat tangan? Iya. Baik. Iya, yang belum dapat hadiah, ya angkat tangan. Iya. Baik. Sekarang diturunkan yang belum, ini pertanyaan khusus untuk yang belum dapat hadiah ya. Baik, pertanyaan yang belum dapat hadiah. Baik, siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk masuk surga? Agama yang Allah ridhoi mereka untuk masuk surga. 1, 2, 3. Ya. Agama apa yang Allah ridhoi masuk surga? Agama Islam. Masya Allah. Baik. Silahkan. Baik. Berikutnya, amalan apa yang dilakukan seseorang yang akan menjadikan dia menjadi atau mendapatkan kemenangan? 1, 2, 3. Salat 5 waktu. Masya Allah. Baik. Yang belum dapat hadiah, berikutnya
apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi seorang anak kepada kedua orang tua. Berbuat baik, Masya Allah. Iya. Baik. Silahkan. Coba perhatikan. Berikutnya. Apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kemenangan? Apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kemenangan, ya, setiap hari 5 kali dalam sehari? Apa itu? 1, 2, 3. Sholat 5 waktu. Baik. Masya Allah. Ya, tadi sudah dapat apa belum? Sudah dapat apa belum? Belum ya. Baik. Berikutnya, ya. Apa yang kita lakukan agar, coba sampahnya jangan itu ya, dijajarkan ya. Baik. Ya. Kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kitab titik-titik. 1, 2, 3. Adik, sini. Oh, sudah dapat ya? Yang belum dapat. 1, 2, 3. Yang belum dapat, sini. Ya. Kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kitab apa? Kitab Al-Quran. Masya Allah, masih ada 2 lagi. Siapa nak solih? Coba perhatikan, yang nggak solih tidak dapat lagi. Berikutnya, di antara ajaran yang diperintahkan Nabi sebelum kita makan menggunakan tangan titik-titik. 1, 2, 3. Yang belum dapat. Oh, yang pojok. Sini. Ya, sini. Iya, Masya Allah. Baik. Menggunakan tangan apa? Kanan, Masya Allah. Ya, satu lagi. Siap? Baik. Apa arti dari hayya 'alas shalah? 1, 2, 3. Ya. Sini. Belum ya, belum dapat ya. Baik. Apa arti dari hayya 'alas shalah? Ayo melaksanakan sholat. Masya Allah. Siapa nak salih? Baik, barakallahu fiik. Waktunya sudah habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Siapa nak salih? Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Minta